harus ready dengan new normal, apapun kondisinya. Harus ready dengan new normal. Karena kalau kita tidak ready, maka kita akan terhancurkan, terhempas oleh gelombang COVID. Kalau Anda melihat handphone ini, masih ingat nggak handphone ini? Kalau masih ingat, Anda boleh di kolom chat coba tulis. Handphone apa ini tipenya? Siapa yang pernah punya handphone ini? Mungkin kalau saya lihat wajahnya sebagian mungkin belum pernah ya ngelihat handphone ini. Atau pernah lihat cuman tidak ini ya. Ada yang bilang Nokia 3310, yes. Ini ada Kiki Sihotang juga sama rata-rata bilang ya pernah pakai di Ivona. Wow. Handphone anti pecah ya, betul. Ini kalau teman-teman ada kucing atau ada apa ya anjing liar ditimpuk pakai ini mungkin juga takut tuh ya, tapi jangan jangan menyakiti hewan. Paling tidak ini adalah handphone yang hanya bisa SMS, telepon. Kalau games yang paling fenomenal games ular. Nah, ini mungkin yang pernah punya nih, ada games ular tuh di Ivona, bener. Dan ini adalah in pada masanya. Kalau megang ini tuh paling keren. Coba bayangkan kalau kondisi COVID saat ini berada di tahun ketika teman-teman hanya memiliki handphone model seperti ini. PSBB dengan hanya handphone seperti ini. Bayangkan, teman-teman di rumah nggak boleh keluar, hanya gunakan handphone, suruh jualan. Tentunya banyak yang bilang, wah bakal stres. Saya pernah nanya ke berbagai macam orang di dalam berbagai macam jenis forum. Rata-rata bilang, waduh kalau saya pakai handphone ini, kondisi saya lockdown, aduh pusing saya. Akhirnya bisa stres, nggak bisa stalking profil orang, nggak bisa menyapa pamer-pamer makanan dan lain sebagainya. Tetapi faktanya adalah teman-teman sekarang bersyukur kita berada di kondisi yang ketika kondisi pandemi seperti ini kita tidak hanya menggunakan handphone seperti ini. Kita bahkan terbebas dengan handphone yang lebih dari ini. Bayangkan kenapa? Karena yang paling penting bagi kita adalah ketika kita menghadapi sesuatu, pertama adalah takut, yes. Paranoid mungkin. Give up, menyerah, jangan sampai. Ini rata-rata orang seperti ini tuh. Banyak menghadapi, ada yang fear, ada yang takut, ada yang paranoid, ada yang give up. Saya bersyukur teman-teman kita di Honda itu tidak secara kalaupun ada takut tidak sampai give up atau menyerah atau paranoid. Paling tidak itu yang saya tahu dari rekan-rekan saya di Honda. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita menyeberang ke sebelahnya. Kita harus welcome, harus ready, harus blessing in disguise. Jadi kita harus benar-benar siap menghadapi, yuk kita sama-sama hadapi tantangan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau saya bilang krisis ini pasti akan menimpa kita kapanpun dalam kehidupan kita. Krisis rumah tangga, krisis kepercayaan diri, krisis apapun, termasuk krisis COVID. Tapi saat ini adalah kualitas kita diukur dan ditempa menjadi lebih hebat. Kalau teman-teman bisa melalui ini kesempatan kita buat belajar terus dan belajar dari orang lain, dari siapapun untuk kita bisa lebih hebat. Kita mungkin membenahi, selama ini mungkin kita menganggap sosial media, Instagram hanya buat pamer-pamer. Hanya buat untuk foto makanan selesai itu. Atau hanya untuk pamer ke orang nih, gue bisa habis makan ini, habis jalan ke sini, ini keluarga gue dan lain sebagainya, ini keluarga saya, ini lain sebagainya. Tetapi kita berharap dengan sosial media hack ini nanti teman-teman akan membenahi satu persatu tuh. Oh ya ternyata saya masih keliru nih bikin nama di profil saya. Oh saya salah nih ngambil fotonya ternyata foto produknya sudah expired. Atau foto produknya nggak sesuai. Atau coba teman-teman saya kok ada hashtag, apa sih hashtag? Bagaimana cara ngisi hashtag? Nah, atau kita akan coba benahi satu persatu, termasuk pada materi teaser ini. Karena bagi kita, krisis itu kalau dalam bahasa Tiongkok itu Wei-ji. Ada dua kata. Wei itu adalah danger, Ji adalah opportunity. Artinya di setiap segala macam tantangan pasti akan ada opportunity. Nah, opportunity-nya apa? Yuk kita surfing bareng, teman-teman. Surfing bareng, walaupun ada kondisi ombak atau kondisi gelombang yang tinggi, kalau Anda punya papan surfing yang oke, teman-teman semua akan bisa meluncur dengan sangat baik. Nah, saya akan berikan gambaran kenapa sosial media itu penting. Pertama adalah dunia kita masuki dunia digital. Ini saya ambil data dari We Are Social.
Berapa sih jumlah penduduk bumi? Jumlah penduduk bumi saat ini adalah 7,7 miliar manusia. Dan faktanya adalah mereka menggunakan unique mobile phone, artinya mereka menggunakan mobile phone itu adalah 5,1 miliar, artinya 67% yang menggunakan mobile phone. Internet user 59% dan aktif di sosial media adalah 3,8 miliar orang atau 49%. Itu dunia. Nah, menariknya di Indonesia, ini seru di Indonesia. Indonesia itu luar biasa. Jumlah penduduk Indonesia itu ada 272 juta orang. Pertanyaannya ada berapa sih jumlah handphonenya? Setelah dihitung, jumlah handphonenya itu 338 juta. Artinya apa? 124%. Artinya kalau setiap orang mungkin punya 2 handphone. Mbak Dila yang tadi jadi host tuh punya 2 handphone setahu saya. Dulu ada 3 handphone, nggak tahu handphone satunya kemanain tuh. Mungkin teman-teman semua jujur juga bisa memiliki sekian handphone. Jadi kehitung tuh. Atau mungkin ada ponakan saya baru usia 3 kelas 3 SD juga sudah dikasih handphone. Bayangkan, dunia sekarang sudah demikian. Penetrasi internetnya juga sangat luar biasa. Kalau ditanya, kalau internetnya apa sih mayoritas? Rata-rata itu mayoritasnya adalah Facebook, Instagram, dengan WhatsApp yang rata-rata untuk sosial media. Di atasnya ada Google pasti, kemudian ada YouTube. Nah, YouTube kalau kita lihat apa sih yang paling banyak digunakan oleh Anda sebagai frontline people? Ini mayoritas adalah Facebook, Instagram dengan WhatsApp. Kalau ini adalah data dunia, nanti saya akan coba paparkan datanya. Kalau ditanya lagi, penetrasi internetnya seperti apa sih yang usia 16 sampai 64 tahun? Sama YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Artinya kalau teman-teman jualan belum memanfaatkan ini secara maksimal, itu juga akan terlibas. Atau minimal gini, Pak, saya sudah jualan Pak pakai sosial media. Saya punya WhatsApp, saya punya Facebook, saya punya Instagram. Selesai kan Pak? Pertanyaannya, apakah cuma Anda yang memakai Instagram, yang memakai Facebook, yang memakai WhatsApp untuk jualan? No, bukan cuma Anda. Kalau Anda menggunakan itu biasa saja, Anda akan terlibas oleh yang lain. Kalau Anda menggunakannya biasa saja, maka Anda akan terlibas oleh berapa orang tadi? Oleh ratusan juta orang Indonesia yang sama-sama menggunakan sosial media. Artinya Anda harus bersaing dengan sekian juta orang tuh yang pakai sosial media. Atau Anda harus bersaing dengan sesama penjual salesman, sales counter seperti Anda yang juga sekarang semua masuk sosial media. Ini growth-nya, pertumbuhannya saya tidak akan jelaskan lebih detail, tetapi semua angka menunjukkan juga naik. Nanti di sini ada istilah engagement, Pak. Engagement itu apa sih? Yes, nanti Mas Nobu di sesi berikutnya akan jelaskan tuh. Bagi teman-teman yang nanti kita lihat sudah agak advance, nanti kita bisa undang tentang apa sih yang disebut dengan engagement, bagaimana sih engagement itu bisa kita baca, bagaimana sih caranya saya tahu kapan saya harus posting, siapa saja sih orang-orang yang suka ngelihat Facebook saya, ngelihat Instagram saya, nanti akan kelihatan. Ini ada beberapa fakta. Yang jelas adalah kalau ditanya untuk frontline people dari 4.000 orang yang pernah kita survei, 95 orang tuh 95% tuh punya Facebook. Ada 5% yang belum punya. Mungkin sekarang sudah punya 5% ini nggak tahu. Tapi yang dulu saat kita survei di akhir bulan Maret seperti ini. Instagram 83% punya Instagram. Sisanya 17% tidak punya Instagram. Tapi mungkin sekarang sudah punya. Ini di survei akhir Maret seperti ini. Kita pernah juga bertanya, berapa sih jumlah follower Anda? Ini menarik teman-teman. Jumlah followernya ternyata itu yang di atas 80.000, yang di atas 800 ya followers di Instagram. Ternyata total berapa? Total ada 245 yang total yang di atas 800 followers Instagram. Tapi faktanya adalah 38% itu akunnya private. Dan ternyata apa? Masih ada yang akunnya private hanya posting satu, hanya berisi satu postingan, atau postingan pribadi ada berapa foto aktivitas sales saja. Jadi hanya pakai untuk aktivitas sales. Ada yang sudah memanfaatkan itu sekitar 66 orang dari 245 orang, artinya 27%. Kalau kita lihat dari 245 dari jumlah ribuan FLP yang punya Instagram follower di atas 800 itu ada 245 orang.
Dari 245 orang dari sekian ribu tadi, adalah hanya 66% yang sudah manfaatkan sosial media. Dibilang efektif juga kita lihat masih ada beberapa bolong, tetapi minimal sudah manfaatkan secara intens. Sisanya hanya sesekali. Nah, dasar itulah yang akhirnya kita perlu melihat segala sesuatu ini dengan cara yang berbeda. Melihat segala sesuatu dengan cara yang menarik. Kalau teman-teman lihat gambar ini, ada yang kenal nggak? Coba di kolom chat saya minta teman-teman kalau yang kenal siapa dia, tolong di chat, silahkan. Siapa dia? Oke, yes, ada yang jawab ini, Mas Magician. Yes, betul, Mas Magician. Mas Magician ini, dia adalah orang yang dicaci maki oleh semua orang, pesulap terutama. Lu kenapa bongkar-bongkar rahasia? Wow, kenapa bongkar-bongkar rahasia? Rahasia gue tuh dibongkar-bongkar. Akhirnya terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika orang semua marah, ternyata banyak pesulap yang bilang, nggak usah marah deh. Ternyata dia benar. Benernya apa? Dia membongkar rahasia sulap supaya kita menemukan cara-cara yang baru untuk sulapnya tidak biasa. Sehingga sekarang tercipta banyak sulap-sulap yang tidak biasa, yang bukan cuma sekedar dimasukin ke dalam kotak, dipotong, bisa terbelah, tidak hanya itu. Tetapi berbagai macam baru hal yang dilakukan. Nah, Instagram, sosial media teman-teman, sosial media yang teman-teman pelajari di awal tahun, nanti akan bergerak dan berubah. Kenapa? Karena ketika semua orang melakukan hal yang sama, nanti orang akan terus bergerak dan teman-teman harus tetap belajar supaya menemukan cara-cara baru. Kalau teman-teman merasa sudah benar yang dilakukan, tidak mau belajar, maka teman-teman akan menjadi pesulap yang musnah. Nah, cara-cara sosial media hack yang akan kami sampaikan, ini menarik, nanti ada banyak tema yang akan coba kita bahas, yang akan membahas tentang hal-hal terkait dengan sosial media. Oke, supaya tidak tergerus misalnya, bisnis juga bertahan misalnya. Ada yang jualan instalasi taman nggak laku, mereka berubah menjadi instalasi taman dijadikan sebagai instalasi untuk cuci tangan. Cukur rambut, saya akhirnya beli cukuran rambut tuh. Akhirnya saya ganti tuh cukuran rambut saya. Saya biasa nyukur ke tukang cukur, saya beli cukuran rambut karena saya takut COVID. Tapi ternyata tukang cukur tidak berhenti sampai di situ, dia bikin aktivitas, yang terjadi adalah aktivitas supaya orang merasa aman. Dan yes, terjadilah seperti ini. Tukang cukur sekarang bertahan. Artis juga mulai online, Hokbento mulai online juga. Kemudian Peacebird, ini juga menarik Peacebird. Punya 1.600 store. Kalau setiap store itu ada 220 karyawan, maka ada 32.000 karyawan. Saat COVID terjadi di Tiongkok saat itu, perusahaannya bilang semua harus bisa sosial media. Kenapa? Karena kalau ingin bertahan, semua harus punya sosial media untuk kita bertahan. Dan yang terjadi apa? Saat itu juga semua orang jualan pakai sosial media. Peacebird yang jualan baju, jualan tas, akhirnya berubah. Semua karyawannya tidak hanya jualan offline karena orang tidak mau datang, tetapi mereka sudah manfaatkan dan sekarang mereka semua ahli jualan pakai sosial media. Nah, kira-kira itu. Saya akan masuk ke dalam materi berikutnya, materi teaser kami untuk episode pertama. Siapa saya? Saya adalah di HC3 Head Office. Ini adalah 2 akun Instagram saya. Anda boleh stalking akun Instagram saya, @abdullatifku, dan @mentorkehidupan, ada 2. Saya punya Instagram sebenarnya ada 5, tapi yang efektif saya gunakan ada 2. Mas Nobu, Anda boleh stalking Mas Nobu, @rianturian. Nah, coba teman-teman stalking sambil yang bisa megang handphone, silakan boleh di follow, boleh Anda lihat. Ini kami bukan murni selebgram Honda, karena saya tidak bermain untuk selebgram Honda. Mas Rian juga sama, atau Mas Nobu. Saya punya juga akun YouTube. Ini adalah channel saya. Saya punya juga beberapa website, diantaranya Pondok Strip Harmoni sama Sekolah Komunikasi. Mas Nobu nanti juga akan cerita, silakan boleh stalking. Nah, materi ini adalah materi tentang sosial media hack, episode pertama teaser yang wajib kamu tahu untuk jadi selebgram Honda. Kenapa saya tadi bicara panjang di depan?
agar teman-teman nanti selama proses di sini, selama proses sosial media hack yang kita akan lakukan, teman-teman tidak berhenti belajar. Artinya apa? Setelah teman-teman dapat materi ini, walaupun simple materi teaser ini, teman-teman terapkan dulu, baru kemudian nanti pada next step-nya teman-teman silakan akan maju berikutnya. Ini yang kami sudah siapkan. Opening episode ini wajib kamu tahu untuk jadi selebgram Honda. Ini kami melihat beberapa kesalahan umum, ini intinya adalah beberapa kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh teman-teman sebagai FLP Honda. Nanti next episode ada meningkatkan viewer pada IG. Pentingkah clickbait? Bagaimana cara bikin clickbait? Bagaimana kalau saya mengeluarkan uang nih untuk promosi? Bagaimana penulisan hashtag yang benar untuk menaikkan reach? Apa itu reach? Nah lo, gitu ya, kita akan belajar apa itu reach. Penulisan caption bagaimana? Maksimalkan like, memaksimalkan konten dengan Canva. Apa itu Canva? Nah, ini Canva ini contohnya saya bikin background di belakang saya, teman-teman bisa lihat, ini pakai Canva. Saya kalau bikin sosial media juga pakai Canva, atau saya juga pakai PPT. Kalau teman-teman stalking di Instagram saya, di situ ada namanya carousel, saya pakai PPT. Kemudian juga ada Android, apa saja nanti fitur Android. Kemudian ini yang nggak boleh di sosial media lakukan. Kemudian desain iklan menggunakan Canva seperti apa, sosial media etik, dan lain sebagainya. Ini sampai 38, termasuk copywriting. Ini rangkaian tema yang akan coba kami sampaikan pada teman-teman di berbagai macam episode. Jadi ikuti terus materi ini nanti sekian episode. Jadi mungkin hanya sekitar sejam setengah, selanjutnya Anda teman-teman bisa bekerja, bisa terapkan. Kira-kira begitu. Sejam setengah materi, teman-teman terapkan dulu. 1,5 jam atau 1 jam materi terapkan dulu. Kira-kira begitu. Jadi apa yang sudah dipelajari langsung diterapkan dulu. Nah, kali ini materi teaser ini kita akan melihat beberapa kesalahan umum yang biasa dilakukan untuk penulisan logo dan juga tulisan Honda. Termasuk bagaimana sih masang profil, bagaimana biodata di Facebook dan Instagram, ketentuan post apa aja sih yang mungkin teman-teman lupa gitu ya, atau penggunaan album Instagram, story Instagram dan album Facebook. Nanti Mas Nobu akan kasih contohnya. Dan bisa jadi kalau kami stalking dari Instagram Anda, banyak yang belum manfaatkan secara maksimal. Nanti kami juga akan kasih contoh beberapa yang sudah cukup efektif menggunakannya. Saya lihat tadi juga hadir di forum ini, nanti mungkin kalau mau share silahkan bisa share. Ada Mbak Ayu Linda Suari yang sudah cukup efektif menggunakannya. Walaupun ada beberapa titik yang kita lihat masih ada kekurangan, nggak apa-apa, itu bagian dari proses yang kita lihat masih oke secara keseluruhan. Nah, oke, ini materi pertama yang paling sering kita ketemukan kekeliruan di teman-teman. Kalau saya tanya, penulisan Honda, lagi-lagi kita adalah selebgram Honda ya teman-teman ya, bukan selebgram makanan, bukan selebgram lain. Jadi maka yang pertama materi teaser ini kita perbaiki nih secara namanya ada CI. CI itu adalah corporate identity. Jadi kalau ada ketentuan dari AHM, Astra Honda Motor, dan juga dari Astra Motor tentang cara penulisan Honda. Nah, maju bersama Honda, mari maju bersama Honda, mari maju bersama Honda, mari maju bersama Honda. Kalau saya bilang gini ya, lihat perhatikan baik-baik kursor saya, ini adalah 1, 2, 3, dan 4. Oke? 1, 2, 3, dan 4. Mana yang menurut teman-teman paling tepat? Silakan di chat ditulis. Silakan. Mana yang paling tepat? Saya tunggu 1 menit. Silakan. Nomor berapa saja yang paling tepat? Atau nomor berapa yang paling tepat? Silakan. Yang sesuai dengan ketentuan corporate identity, CI-nya Honda. Kalau teman-teman mau nulis di Instagram atau di Facebook. Nah, ini kan materi teaser ya teman-teman, materi pendahuluan. Jadi kami perbaiki basicnya dulu nih. Yang paling, karena selebgram Honda kita tuh nggak sembarangan nulis Honda, asal-asal juga produk yang kita tampilin suka-suka kita gitu ya, nggak seperti itu. Karena kita ingin melihat teman-teman di awal basic ini adalah memperbaiki kesalahan umum dulu, baru nanti masuk ke bagaimana ningkatin viewer, bagaimana ningkatin bagaimana membaca reach, bagaimana kalau saya mau bikin iklan dan lain sebagainya, itu atau copywriting. Oke, ada yang 1, ada yang 2, 1, keren-keren terus. Oke, Honda, nggak boleh kapital semua, itu ini ya, saya ini Mas Detre ini. Oke, Mas Detre ini spoiler ya. Sudah sangat tahu kayaknya.
Ayo, mana ya? Ayo, silahkan. Terus, satu. Rata-rata satu kalau saya lihat ya, sama dua ya. Rata-rata satu sama dua. Oh, tiga, saya masih tunggu sampai 30 menit. Sorry, 30 detik lagi. Oke, tiga. Oke. Terus, oke, iya, dua. Yus. Mbak Safrina Eka, sampai duanya luar biasa. Oke, Surya juga sama, dua yang benar. Oke, stop. Kita lihat. Oke, ternyata betul seperti pengamatan kami. Saya mengamati hampir seluruh Instagram teman-teman yang kemarin sempat survei yang saya masuk ya, saya ngamati sekitar hampir 1000 Instagram stalking ya. Malam-malam sebelum tidur saya liatin teman-teman Instagramnya. Menariknya apa teman-teman? Menariknya adalah kalau kita lihat mana sih yang paling benar. Nah, ini bukan menurut Latif ya, bukan menurut Nobu, tapi menurut CI. CI itu adalah corporate identity. Ini teman-teman. Terlihat kan, mayoritas teman-teman jawab 1 dan 2. Kenapa waktu saya bicara sama Mas Nobu, ini penting pertama kali sebelum kita masuk ke materi-materi yang advance. Materi advance itu materi-materi yang bikin foto yang menarik, model-model begitu, dulu. Ini dulu. Ternyata, Honda tidak boleh menjadi bagian dari kalimat atau tagline. Jadi logo Honda ini tidak boleh jadi bagian dari kalimat atau tagline. Jadi kalau mari maju bersama Honda, ini kan tulisan sebelumnya kan, lalu kemudian Honda kan logo, itu jadi dua, ini tagline ya, mari maju bersama, ini kan tagline Honda gitu, itu nggak boleh. Nah, yang kedua, penulisan Honda, baik kalimat biasa, tagline maupun event tidak boleh dilakukan dengan huruf besar semua. Tidak boleh huruf besar semua, seperti Mas Detre tadi. Mari maju sama Honda, ini salah, nggak boleh. Mari maju bersama Honda, yes, betul. Lalu bagaimana Pak? Mari maju bersama Honda, kok yang lainnya huruf besar, tapi kok ini huruf kecil? Yes, ini adalah corporate identity. Maka saya bilang di awal, kita bukan jualan makanan, tetapi kita adalah selebgram Honda. Artinya apa? Artinya adalah teman-teman semua ada ketentuannya, sesuai dengan ketentuan corporate identity. Mas Nobu, ada tambahan nggak silahkan dari materi yang pertama ini? Ya, halo semuanya. Nah, ini kenapa dari corporate itu minta ya untuk CI-nya diikuti seperti ini. Nah, karena memang untuk tulisan Honda sendiri itu agar tidak menyerupai dengan logo. Jadi kenapa untuk penulisan dengan huruf kapital seluruhnya, HONDA, huruf kapital itu dilarang supaya tidak menyerupai dengan logo Honda. Jadi dari AHM sendiri meminta untuk tulisan Honda itu hanya aja yang besar huruf kapital dan huruf ONDA-nya itu huruf kecil. Seperti itu Pak Latif. Ya, siap, thank you. Jadi dari 86% yang 86 peserta nih, atau yang jawab tadi chat cukup banyak, sekitar 70% itu masih pemahamannya tadi salah. Artinya masih banyak yang milih 1 sama 2, yang milih 3 dan yang milih 4 juga, bahkan milih 4 tadi sih nggak ada kalau pengamatan saya. Bayangkan teman-teman. Artinya apa? Yes, materi ini wajib teman-teman tahu sebagai Honda. Ini hasil stalking kami dengan sekian banyak orang nih, sampai saya nanya, bagaimana sih? Nah, ini kasih contoh oleh Mas Nobu. Clear ya teman-teman ya? Kita bungkus ya. Sip, nanti mulai saat ini, apapun Honda silakan H-nya huruf besar, O-nya, N-D-A-nya huruf kecil. Lalu bagaimana fontnya? Fontnya ikuti saja, Calibri masih boleh, atau kalau di Instagram atau Facebook kan fontnya ditentukan oleh Facebook atau Instagram. Nah, kira-kira begitu. Sip, yang kedua. Nah, penulisan Honda juga berlaku pada logo event. Nah, kira-kira mana yang betul dan mana yang betul, mana yang betul? Silakan. Tulis di chat. Oh, kita lihat. Oh, ya, seru ya teman-teman. Nah, ini dia. Saya senang dengan materi yang Mas Nobu bikin. Ini Mas Nobu yang bikin. Terima kasih Mas Nobu dengan teman-teman promosi. Jadi kita cek. Ternyata setelah itu teman-teman sudah mulai, walaupun masih ada yang keliru ya saya lihat ya. Kita lihat
Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman. Jawabannya rata-rata nomor 2, ya. Oke. Lalu mana yang betul? Yes, ini ketentuannya sama seperti di atas. Ini kan bukan istilahnya bukan logo, ini kan adalah penulisan. Jadi ketika ada eventnya adalah bagian dari Honda-nya tulisan sebagai bagian dari tulisan. Adapun logonya kan logo event bukan logo Honda, maka tetap harus menggunakan mekanisme yang tadi. Ada tambahan, Mas Nobu? Oke, kalau dari saya kan ini memang akan berlaku untuk semuanya ya, sekali lagi ya, untuk yang logo maupun untuk penulisan seperti biasa gitu. Jadi saran saya untuk hal seperti ini tuh cukup sensitif ya penulisan Honda ini di mata AHM. Jadi buat teman-teman saya saran sih jangan sampai salah untuk penulisan Hondanya, karena takutnya akan jadi isu gitu. Oke, Pak Latif. Siap, terima kasih banyak Mas Nobu. Nah, teman-teman nanti, teman-teman kan juga bagian dari perwakilan dealer. Jadi harapan saya teman-teman silahkan nanti informasikan juga ke dealernya masing-masing. Kalau ada yang, karena kami lihat juga banyak Instagramnya atau pengolahan Instagram atau media sosial di dealer juga masih menggunakan beberapa mekanisme yang agak keliru seperti itu ya. Itu juga akan disoroti oleh dari ATPM. Lagi-lagi kita adalah ingin jadi selebgram Honda, ini wajib dilakukan oleh kita. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Terima kasih Mbak Ayu ya, nggak tahu Mbak Ayu masih ada nggak di sini. Saya kemarin sudah minta izin mau menampilkan Mbak Ayu di sini. Mbak Ayu ini menariknya begini. Mbak Ayu ini punya 2 akun Instagram. Ini buat sekalian teman-teman. Karena saya perhatikan tadi, saya stalking yang mengaku dulu di survei 4.000 orang itu survei yang punya followers lebih dari 1.000, ternyata rata-rata itu banyaknya adalah di private akunnya. Yang kedua adalah akunnya akun pribadi. Jadi belum dimanfaatkan buat akun jualan. Nah, ketika nanti teman-teman punya Facebook, Instagram, atau sosial media, kalau mau dimanfaatkan sebagai bagian dari istilahnya jadi akun resmi ya, ini kalau kan kita tidak bisa memaksakan teman-teman mengubah semua Instagramnya, kemudian kita tidak bisa maksa untuk mengubah full menjadi akunnya corporate atau akunnya ini. Tapi kalau teman-teman ingin mendedikasikan akun Instagram teman-teman buat jualan Honda, maka sebaiknya teman-teman harus menampilkan citra teman-teman sebagai citra orang Honda. Mbak Ayu ini punya 2 Instagram. Akunnya pertama ya adalah Ayu Krida, Ayu Krida Honda kalau nggak salah. Yang kedua adalah Ayu Lindas ya. Jadi Ayu Lindas itu followersnya kalau nggak salah di atas 6.000 ya, di atas 6.000-an. Dan itu adalah akun pribadi. Jadi di dalamnya tidak ada postingan Honda. Tetapi yang Ayu Krida Honda ini adalah digunakan untuk jualan murni. Jadi benar-benar didedikasikan untuk jualan murni. Nah, kalau teman-teman ingin punya, oh Pak, saya bingung nih gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa memilih, oke lah, saya dedikasikan full. Jadi teman-teman harus benar-benar menjaga corporate identity sejak awal gitu. Atau mau bikin 2 silahkan. 1 buat pribadi, 1 buat Honda. Tetapi ini kalau Anda teman-teman, oke saya cukup 1, maka wajah tersenyum. Kenapa wajah tersenyum? Teman-teman itu senyum itu profil foto teman-teman menggambarkan diri teman-teman. Istilahnya tuh kalau di sosial media itu kalau teman-teman mencoret pakai pilox di pinggir jalan, di tembok pinggir jalan gitu ya. Oh, misalkan Indonesia maju, semua orang yang lewat di situ akan melihat Indonesia maju. Wah, gitu ya. Artikel di Instagram juga begitu. Di Facebook juga begitu, sosial media mencerminkan teman-teman. Kalau wajahnya cemberut, apalagi wajahnya sambil monyong-monyong begitu, kan ada juga tuh. Kan kalau wanita itu paling bisa, laki-laki juga sekarang banyak yang pengen tuh tahu kalau bagaimana sih cara wajah saya yang paling indah tuh di foto di sebelah mana. Ada yang merasa paling indah tuh kalau di foto di atas gitu ya, maka handphonenya diangkat ke atas, disenyum-senyum gitu ya, gitu. Nah, kalau saya berharap adalah kalau ketika teman-teman ingin ini adalah akun Instagram jualan, maka wajahnya tersenyum, pose salam satu hati, kemudian FLP menggunakan seragam. Kalau menggunakan seragam, seragamnya harus sesuai dengan
ketentuan, ada seragam, name tag dengan pin one heart. Jadi benar-benar sama seperti teman-teman tampil. Background belakang terang, putih, krem atau abu-abu muda dan lain sebagainya. Intinya adalah terang. Jadi modelnya adalah contohnya seperti ini. Kira-kira begitu. Sehingga ketika orang pertama kali melihat first impression, oh yes, ini adalah selebgram atau ini adalah akunnya salesman atau sales girl atau counter sales dari Honda. Sehingga ketika teman-teman mencari Honda atau ada konsumen mencari Honda, itu akan muncul pertama kali first impression-nya itu. Dan itu akan menampilkan kesan lebih trusted atau lebih terpercaya. Nah, itu begitu. Pun kalau teman-teman memilih memilih foto yang lain, silahkan saja. Tapi teman-teman ketika menggunakan ini sebagai akun jualan, harapan kami Anda menggunakan itu. Kira-kira gitu. Ada tambahan Mas Nobu? Oke, sama dari saya tambahannya untuk fotonya gunain foto high quality ya. Yang penting pencahayaannya bagus. Jadi terlihat fotonya itu menarik. Jangan foto terus tempatnya gelap gitu. Jadi orang kalau lihat wajah kita juga jadi kurang enak ya. Ya. Yang high quality itu yang gimana? Pakai handphone biasa bisa, asal terang. Iya. Kira-kira begitu ya Mas Nobu ya. Betul. Nah, nanti kalau mau mau cara foto, cara ambil gambar seperti apa, nanti Mas Nobu akan ada di materi berikutnya nanti di sosial media hack. Ya betul ya Mas Nobu ya? Betul. Ya, gitu ya. Jadi, nih saya mau jual aksesoris nih. Gimana cara motret aksesoris sarung tangan motor yang bagus gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, nanti akan diajarkan tuh caranya seperti apa. Tapi untuk yang foto ini begini. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau Anda ini lagi-lagi terima kasih pada Mbak Ayu ya. Ayu Krida atau Ayu Lindaswari ya. Ada 2 akun. Tapi ini akun resminya yang digunakan oleh Mbak Ayu. Kira-kira begitu. Berikutnya. Nah ini. Biodata Instagram. Nah, coba cek teman-teman. Biodata Instagram teman-teman itu kan ada namanya Ayu Krida Honda. Nah, ini sepeda motor Honda gitu ya. Itu oke. Tapi kadang begini. Kadang ada orang yang menulis Ayu Krida Honda, lalu di bawahnya juga sama di biodata Ayu Krida Honda. Jadi ketika dicari, ketika dicari, ini contoh begini nih. Ketika teman-teman nulis Ayu Krida, maka yang terjadi apa? Ayu Krida Honda, sepeda motor Honda, gitu ya. Kalau teman-teman menulis gini, ada contoh Ayu Kridayanti 29, di bawahnya ininya sama Ayu Kridayanti, maka teman-teman istilahnya itu menyia-nyiakan profil pencarian di Instagram, karena sama. Mbak Ayu ini udah benernya apa? Secara nama dengan identitas biodata itu dibedakan. Kalau teman-teman lihat Instagram saya misalnya, itu di situ ada live ku di atasnya, kemudian di bawahnya saya tidak nulis nama lagi. Karena begitu dicari nanti akan muncul seperti apa. Nah kira-kira begitu. Jadi Ayu Krida Honda, sepeda motor Honda. Tetapi ya sepeda motor Honda nggak apa-apa sebenarnya. Tapi akan lebih baiknya adalah sales people Honda atau sales counter Honda ya. Itu kira-kira begitu. Ini sebagai identitas teman-teman. Nah, yang paling banyak saya temui kalau teman-teman mau jualan, mau jadi selebgram Honda, tolong akun Instagramnya jangan di private. Di private itu bikin orang lo ini kok mau jualan apa mau private-privatean gitu, kira-kira begitu ya. Jadi itu yang pertama. Banyak banget yang di private tuh saya lihat. Termasuk nih Mbak Dila juga private gitu. Kalau Mbak Dila nggak jualan sepeda motor. Saya tanya kenapa kamu di private? Mbak Dila itu yang tadi jadi host itu ada 800 orang atau lebih ya yang belum di approve untuk jadi temannya, bayangin. Karena kehidupan pribadinya tidak ingin terekspos katanya, hanya teman-teman pribadi yang tahu. Nah, ya, artinya apa? Kalau orang-orang yang akun private kan hanya punya teman-teman pribadi tuh. Kalau Anda mau jualan Honda, expose. Apa yang diekspos selain jadi Anda lihat Ayu Krida Honda, di bawahnya yang akan di search pencarian adalah kata yang kedua. Ini teman-teman, ini jadi kalau jangan sampai Ayu Kridayanti 29 di bawahnya Ayu Kridayanti. Kan orang nggak tahu nih siapa si Ayu Kridayanti. Sama seperti yang di bawah nih. Jadi
supaya tidak sia-sia di akun pencarian, maka yang kedua Instagram ini akan menjadikan kata pertama ini sebagai bagian identitas di pencarian. Ya, ini gitu. Oke, sepeda motor Honda, kemudian di bawahnya sales counter sales. Oke, ini masih oke ya. Atau mau diganti sales people Honda juga boleh, di atasnya bawahnya penjual atau sepeda motor Honda. Tapi minimal ini sudah pada pola yang benar. Nah, di situ ada juga nama dealernya, akun Instagramnya, lalu ada nomor sales WA-nya. Nah, itu kira-kira begitu. Itu ada WA, ada DM, itu ada nomor telepon, ada WA, ada DM. Nanti sebenarnya ada materi lagi teman-teman. Kalau teman-teman masuk ke dalam @abdulatifku di sana, ada namanya Linktree. Nah, itu coba teman-teman klik deh di Instagram saya. Ada Linktree. Nah, Linktree itu coba teman-teman klik di @abdulatifku di Instagram saya, ada Linktree. Nanti saya akan ajarkan cara bikin Linktree. Linktree itu kalau teman-teman masuk ke Linktree di situ, saya setting begitu masuk teman-teman akan menemui banyak pilihan. Ada WA, ada apa namanya? Ada ini saya apa namanya? Link Facebook saya, kemudian ada macam-macam tuh. Itu lebih ini lagi, nanti saya akan ajarkan di materi berikutnya teman-teman. Ya, Linktree Abdulatifku itu ada tekniknya membuat itu. Tetapi minimal first impression-nya adalah ada nama diubah jadi sales people ya. Kemudian ada nama dealer, ada nomor telepon. Nah, itu lihat deh. Di tempat saya tuh ada YouTube-nya, daftar Kopi Rumpi, ada Kopi Rumpi member, ada blog. Jadi kalau teman-teman klik itu langsung terhubung sama saya. Misalkan hubungi saya via WA, akan langsung akan masuk langsung ke WA saya. Wah, kira-kira itu begitu teman-teman. Jadi itu Linktree nanti saya akan ajarkan caranya di pertemuan berikutnya. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman, itu materi advance nanti, materi intermediate lah caranya. Sampai sini, kalau ada yang mau bertanya boleh ya, di chat, silahkan di chat, nanti di akhir kita akan bahas bareng Mas Nobu. Lagi-lagi jangan di private. Tambahan Mas Nobu, kalau ada silahkan. Ya, lanjut dulu Pak. Lanjut ya. Nah, nanti kalau misalkan mau kayak Instagram saya, ada Linktree, ada materi berikutnya tentang cara membuat Linktree. Wah, itu seru. Nanti begitu konsumen, kalau Mbak Ayu kan saya klik nih, Mbak Ayu saya klik, itu kan juga konsumen harus nulis dulu kan. Kalau pakai Linktree, nanti begitu konsumen klik di situ, nanti akan langsung bisa WA langsung ke Mbak Ayu. Kalau Mbak Ayu mau bikin fans club Mbak Ayu, wah itu bikin Mbak Ayu Krida fans club misalnya. Itu bikin akun Facebook grup, nanti di situ bikin namanya bikin link pakai Linktree, nanti langsung terkonek ke akun Facebook akun apa namanya fans klubnya Mbak Ayu di grup WA, itu begitu. Nah, nanti silahkan diulik-ulik dulu. Nah, jadi saya kasih teaser cara membuat Linktree, gitu ya. Itu catat teman-teman, nanti kalau pada pertemuan berikutnya tagih ke saya, gitu ya. Jadi seperti itu, Linktree. Mulai ulik-ulik, jadi setelah ini teman-teman kalau jadi teman-teman nih, para FLP, malam itu saya nggak bisa tidur. Ngapain? Saya pasti akan cari cara bagaimana cara bikin Linktree. Wow. Supaya ketika saya punya akun WA, saya langsung diklik Linktree-nya, akun WA nyambung ke saya, akun ini kalau mau bikin grup langsung nyambung ke sana. Wah, jadi saya kasih PR buat nanti malam, biar nggak bisa tidur. Silakan. Lanjut ya. Nah, tadi kan Instagram nih, Facebook gimana Facebook? Kalau Facebook juga sama, ini Ayu Krida Honda. Ini udah bener Mbak Ayu, kemudian penjelasan ya, counter sales di Krida Honda Mataram. Info pemilik sepeda motor di Honda sekian, WA atau telepon ya, nama dealer, nama nomor telepon. Supaya apa? Supaya clear. Karena ini Mbak Ayu Krida ini, Mbak Ayu Lindaswari ini memanfaatkan ini full dedicated untuk jadi akun akun jualan. Lagi-lagi karena dibedakan, ada akun pribadi Mbak Ayu Lindaswari, ada akun Krida Honda. Jadi dia bedakan dan dua-duanya followersnya banyak gitu. Di atas kalau nggak salah Ayu Krida Honda ini di atas 2.000 ya. Kalau yang Ayu Lindaswari yang pribadi private-nya itu 6.000 atau 7.000 saya nggak tahu. Kira-kira itu. Nah, intronya nih ada apa? Nah, intronya nih terdapat pekerjaan sebagai sales counter dan tech dealer. Nah, ini menarik nih. Jadi gini, teman-teman jangan membiarkan antara akun Facebook dengan akun Instagram terpisah. Saya ulangi ya. Jangan biarkan akun Instagram dengan akun
Facebook itu terpisah. Terpisah itu maksudnya apa? Kalau ada Facebook, tolong kasih keterangan juga Instagramnya. Jadi bisa langsung Anda lihat deh, Instagram saya pasti ada website saya, ada juga link YouTube saya gitu. Karena di link YouTube saya nanti saya akan masukkan juga link Instagram saya. Jadi terkonek. Kalau orang misalkan habis ngunjungin Facebook, bisa jadi dia akan mengunjungi Instagram kita. Jangan terpisah-pisah tuh. Itu bagian yang sosial media itu semua connected. Kalau teman-teman punya Twitter, satukan juga Twitternya di situ, masukin gitu. Punya apapun, jadi teman-teman, makanya saya jembrengin tuh. Saya punya sekian website, saya punya sekian Instagram misalkan. Jadi supaya orang aware semua tentang itu. Sehingga itu namanya kalau saya ibarat kasarnya begini, seperti menjaring ikan nelayan. Jadi pukat harimau. Nah, saya nyebutnya pukat harimau. Saya tebar aja tuh, pasti dapat tuh. Walaupun sama ikan-ikan kecilnya. Jahat sih ya nggak apa-apa kan. Kalau ikan mah kita merusak merusak tatanan lingkungan. Kalau ini kan enggak. Saya nggak merusak terumbu karang gitu. Gitu ya, paling gitu. Pak ya nggak apa orang-orang biar orang stalking lah. Kira-kira begitu. Nah, penjelasan saya ada yang mau ditambahkan nggak, Mas Nobu, sebagai pakar dari sosial media nih? Ya, gini teman-teman. Jadi kita dari head office itu sudah melakukan ya namanya waktu itu kita A/B testing buat lebih efektif mana sih untuk leads Honda ya. Waktu itu Facebook versus Instagram. Nah, kebanyakan kita semua ini lebih aktifnya itu di Instagram ya untuk promosi atau misalkan postingan kita gitu. Nah, saya saranin juga Facebooknya jangan dilupain. Nah, kenapa? Kemarin dari data yang kita hasilkan itu ternyata jumlah orang yang tertarik untuk membeli Honda itu lebih banyak di Facebook dibanding di Instagram gitu. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi untuk Facebooknya jangan ditinggalin, diupdate terus. Mirroring dari Instagram juga nggak apa-apa, yang penting aktif. Nah, terus juga fanpage dari akun main dealernya di follow juga, karena kadang-kadang juga di komen itu ada yang nanya tentang sepeda motor Honda, jadi kalian bisa bantu untuk jemput konsumennya masuk ke profil kalian, seperti itu sih Pak Latif. Oke, itu ya. Jadi ibaratnya tuh orang bisa jadi beli di Instagram, bisa jadi beli di Facebook. Tapi kemarin A/B testing atau testing dilakukan oleh head office itu eksperimen penelitian dari ini, ternyata banyak orang malah beli dari Facebook. Bahkan kemarin juga malah dari Facebook Messenger tuh banyak tuh. Benar ya? Banyak, Pak. Betul. Wah, itu banyak banget. Facebook Messenger jangan lupain teman-teman. Itu powerful. Benar ya Mas Nobu ya? Setuju, Pak. Iya. Jadi gitu, Facebook Messenger. Nanti termasuk kalau teman-teman mau IG Live, Facebook Live, boleh tuh semua tuh dimanfaatin, bukan cuma IG Live gitu. Jadi tipikal konsumen Instagram sama Facebook juga mungkin agak berbeda. Gitu ya, kalau Instagram tuh senangnya kan orang stalking gitu ya, lihat-lihat cuci mata gitu ya. Kalau Facebook tuh bedanya sosial gitu. Lebih sosial juga. Jadi dua-duanya tuh punya karakteristik yang juga menarik dan beragam gitu ya. Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi-lagi saya minta teman-teman untuk mungkin Mbak Ayu pun nanti kalau mau share boleh Mbak Ayu ya. Oke, next kita lihat ketentuan post dan video. Pertanyaannya sih, apa sih yang biasa teman-teman post untuk Instagram? Coba saya minta teman-teman klik kolom chat, tulis apa saja sih yang biasa teman-teman post di Instagram atau Facebook teman-teman. Silakan di kolom chat apa yang biasa teman-teman post. Silakan ditulis. Postingan apa saja atau video bentuk apa saja yang biasa teman-teman posting. Nah, ini saya kira mau tahu juga nih. Wah, oke. Saya coba sambil lihat apa yang teman-teman tulis. Wah, ada yang ini loh, ada yang ngasih ada yang ngasih link-link tuh supaya di follow tuh. Ya nggak apa-apa, promosi sekalian. Promo Honda, wah ada yang bilang promo dan kegiatan Honda, foto ya. Pemandangan, Alexander Brando pemandangan dia. Mas Brando, halo. Promo terbaru, boys. Video, TikTok, ada Safrina TikTok, event dealer dan promo dari Mbak Meli. Johannes Joe, program bulanan Pak, oke. Ada Kiki Sihotang tuh, foto hunting, video basket, oke. Promo Honda, video promosi, foto motor, piknik, giveaway, ada Andika. Promo, activity, oke, banyak ya. Nah, beragam ya, beragam.
Nah, saya tidak melarang teman-teman foto makanan, foto apapun itu kan hak pribadi teman-teman, toh punya teman-teman kan sosial medianya. Tapi kalau mau jadi selebgram Honda, maka teman-teman juga harus aware. Lagi-lagi tadi ya, kalau dedicated ini adalah buat teman-teman fokus mau jualan via Instagram, via Facebook, atau manfaatkan buat promosi ya, bukan hanya jualan, promosi dan jualan. Nah, teman-teman juga harus sadar apa sih yang teman-teman bisa lakukan. Ini, posting pengiriman unit ke tempat konsumen. Oh, ini contoh ya. Kenapa teman-teman nggak cuma sekedar, ada yang sekedar cuma foto motornya saya lihat terkirim. Ini saya beberapa stalking saya, beberapa intip-intipan saya. Ada cuman konsumennya megang kartu, nah, gitu ya. Ada konsumennya megang kartu, ada megang kartu apresiasi, tapi nggak ada salesman-nya gitu. Ada juga ini yang kemarin ini konsumen foto ada motornya sama salesman. Salesman ya pakai sendal, pakai celana pendek, pakai kaos. Mungkin ngirimnya hari Minggu atau hari Sabtu. Nggak masalah ngirim hari Minggu atau hari Sabtu. Tapi kalau bisa, ini kan teman-teman kan di umum kan. Artinya teman-teman harus tetap. Kalaupun ngirim Sabtu Minggu, tolong pakai minimal identitas Honda lah. Minimal tadi kayak Mbak Ayu nih ketika ngirim ya tetap dia pakai seragam Honda gitu ya. Dan ketentuan seragam yang berlaku. Kira-kira begitu. Gambar produk terbaru, yes, ini gambar produk terbaru. Jadi, Pak, bagaimana caranya saya dapat produk terbaru, Pak? Wah, teman-teman lalu ngambil di Instagram atau ngambil di Google. Google, wah, give me apa namanya produk terbaru. Saya pernah lihat real ya. Ternyata produknya itu diambil, produk motor. Produk motornya itu bukan motor yang berlaku di Indonesia, motor di Thailand. Kan beda tuh, mirip tapi beda. Ya ingat ya, ini saya karena rajin ngintip ya, rajin ngintip Instagram orang ya. Jadi motornya sih bener gitu, tapi motor yang dijual di Thailand, ngambilnya pasti dari Google. Nah itu hati-hati. Jadi nanti Mas Nobu akan ada apa ya, istilah gift dari Mas Nobu nih, gift yang sangat bermanfaat yang wajib teman-teman punya. Pos program yang sedang berjalan, betul dari Mas Yohanes. Program yang masuk adalah program AHM, program ENDI, dan program dealer. Kemudian berikutnya apa? Deal. Nah, testimoni konsumen. Nanti akan ada, jadi testimoni konsumen juga penting. Tetapi nanti testimoni konsumen juga harus penting tuh. Apa? Nama konsumennya ya beberapa ya di hide atau minta izin. Nah, ada yang menarik ini, yang menurut saya agak sedikit harus posting price list. Wow, jadi price list dia mungkin bingung ya, apa yang gue mau posting. Saya pernah melihat ini real di Instagram teman-teman, ada ya apa namanya price list di foto, klik gitu ya, di share di Instagramnya atau di Facebooknya. Itu kan sebaiknya jangan, karena price list itu kan juga kadang orang salah ngerti, misalkan bacaan berlakunya kan ini apa namanya sudah expired atau apa ya, atau inilah apa namanya bisa dibaca sama yang lain. Jadi ada prestis, tolong jangan. Ada juga yang brosur. Jadi brosur di dealer karena mungkin pengen motret pengen punya postingan, dipotret di dealer, diposting. Tapi brosurnya motretnya miring, mungkin pengen ada estetika sedikit ya kali Mas Nobu ya dimiringin gitu. Kemudian nggak jelas gitu, fotonya ngeblur atau mungkin tempatnya gelap motretnya. Tapi lagi kalau mau motret dengan handphone biasa di tempat terang, di luar ruangan lah, gitu ya. Tapi kalau bisa nanti Mas Nobu akan ngasih satu ini wajib ada ya teman-teman ya. Maksudnya kombinasi lah ya, kombinasi yang bisa dimanfaatkan. Ini yang paling ini adalah cukup efektif digunakan untuk kita. Dan itu penting. Ada tambahan Mas Nobu, silakan. Ya, tadi ya Pak Latif bilang ya, kenapa untuk price list itu jangan kita masukkan ya. Nah, soalnya gini, teman-teman, lebih baik kalian masukin aja foto motor Honda gitu, terus nanti kasih caption, atau misalkan kalau di story itu bisa kasih teks juga, tulis aja gini, untuk bisa tahu mengenai harga sepeda motor Honda, silakan hubungi saya atau DM saya gitu. Nah, kenapa? Supaya ketahuan dari orang yang lihat postingan kalian, itu ada berapa orang sih yang tertarik mau beli gitu. Jadi bisa terukur teman-teman. Seperti itu, Pak.
Ya, siap. Nanti kalau ada pertanyaan, lagi-lagi kita undang teman-teman untuk bertanya. Nanti dijawab oleh Mas Nobu. Ya, kalau saya cuma lempar pertanyaan ke Mas Nobu nanti. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sip. Nah, ini bagaimana kalau post dan foto? Kita lihat nih Mas Nobu bikin dengan sangat baik sekali materinya. Salam satu hati. Wah, ya tangannya ya. Salam satu hati. Foto ini wajib masukkan dalam story. Nah, menarik begini teman-teman. Ada kenapa sih story gitu ya? Karena sekarang kecenderungan orang malas, ada yang malas masuk ke feed. Ke feed itu adalah istilah untuk inti ya, dalam ya, dalam. Ada orang seneng sekarang malah kecenderungan tuh ada yang masuk ke story. Nah, story itulah. Jadi kalau Anda teman mau posting ke feed atau ke isi dalam plus di story. Story kan akan hilang 24 jam. Nah, nanti bagaimana supaya nggak hilang, masukkan ke highlight. Nanti Mas Nobu akan tunjukkan caranya. Nah, foto terdiri dari apa? Konsumen, unit yang dibeli, dengan frontend people-nya. 3 unsur ini. Foto terlihat jelas dan pencahayaan baik, ya, itu seperti itu. Wajib menggunakan seragam dan atribut lengkap. Lagi-lagi karena ini adalah corporate identity. Lagi-lagi tadi saya kasih contoh real, saya lihat langsung celana pendek, kaos, sendal gitu ya, bukan sendal jepit sih, sendal. Mungkin hari Minggu gitu, tapi tolong kalau yang begitu jadi koleksi pribadi aja fotonya. Nah gitu ya. Nanti kasih foto yang hari Senin atau hari Selasa. Kira-kira gitu kan, nggak semua, misalkan jualan sebulan 30 misalkan ya, jangan 30-nya masukin juga gitu, pilih-pilih juga. Itu seperti itu, oke? Nah ini, apa yang dituliskan? Satu, ini teman-teman bisa stalking juga nanti ke Ayu Krida ya. Wah, abis ini Mbak Ayu Krida dapat banyak follower nih kayaknya nih. Mengucapkan salam satu hati. Salam satu hati, selamat siang. Nah itu ya. Terima kasih Mas. Boleh kasih terima kasih gitu ya. Gitu ya boleh, atau terima kasih boleh, itu ini apa namanya, gaya bahasa. Tag akun konsumen jika konsumen memiliki akun Facebook atau Instagram. Cukup dituliskan nama pembeli. Tag akun dealer, lagi-lagi akun dealer. Kenapa akun dealer? Karena sekaligus memasarkan dealernya dan memastikan teman-teman adalah bagian kredibel dari dealer. Artinya bukan selebgram tipu-tipu, kan banyak juga tuh di Instagram jualan tipu-tipu. Teman saya ada yang ketipu beli sepeda dari Instagram. Atau Roy Suryo juga pernah ketipu ya. Roy Suryo yang pakar telematika ketipu, bayangin, beli dari sosial media. Aneh tuh ya, gitu. Jadi supaya, karena masyarakat sekarang sudah mulai agak-agak sedikit inilah apa namanya, aware. Menggunakan hashtag produk terkait. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Kalau motornya PCX itu bukan cuma sekedar, ternyata ada tuh. Kalau PCX kira-kira hashtagnya apa? Nah, nanti Mas Nobu akan memberikan materi khusus nanti di sosial media hack episode berikutnya. Akan ada materi tentang cara penulisan hashtag. Nah, kemudian hashtag dapat jadi kode referral. Nah, ini kode referral juga penting nih. Sebagai nanti teman-teman, apalagi kan menggunakan ASIS kan, ini juga penting nih untuk kode referral. Jadi, lagi-lagi saya ulangi, ada konsumen, unit yang dibeli, ada FLP, lalu fotonya terlihat jelas ya, kalau bisa di luar ruangan, jangan di dalam ruangan. Kemudian masukkan ke Instastory dan feed. Ya, kalau mau misalkan dari 30 konsumen setiap bulan misalkan ya masuk feed misalkan 5, sisanya story gitu ya. Itu kan story akan hilang terus gitu ya. Kemudian juga termasuk jangan lupa ya, minta izin ke konsumen untuk post foto terkait, karena khawatir teman-teman, Pak, nanti saya izin ya Pak, Ayu mau posting foto Bapak di Instagram dan Facebook, bolehkah atau ini ya, minta izin lah intinya ya. Kemudian termasuk nanti di tag, Pak, nanti Ayu mau tag ya Pak, boleh minta Instagramnya sekaligus gitu, karena bangga juga gitu. Pada story jangan lupa ajak konsumen untuk DM. Begitu nanti DM, delivery message, dia post, dia repost ya. Nah, repost itu nanti teman-teman capture, teman-teman juga bisa lagi masukin lagi ke Instastory. Instastory-nya nggak bakal selesai tuh, terus-terusan tuh. Nah, kenapa itu penting? Karena begitu Instastory itu apa namanya, aktif teman-teman, itu akan nge-feeding ngasih akan masuk ke Instagram orang. Karena nanti Mas Gary host kita nanti dari Pontianak tuh kan lagi sedang ngajikan uji coba tentang membuat organik ya, bikin meningkatkan followers dan ini organik ya, nanti caranya akan di-share juga. Kira-kira begitu. Ada tambahan Mas Nobu? Kira-kira silakan. Oke, ya, ada. Terima kasih Pak Latif. Teman-teman gini, tadi kan Pak Latif bilang ya, untuk story itu memang kita wajib untuk update ya. Nah, kenapa alasannya?
Karena menurut survei untuk menggunakan Insta Stories atau Facebook Stories ya, khususnya Insta Stories, aku lebih tekankan kenapa? Menurut survei Facebook, Indonesia itu merupakan salah satu pengkonsum stories terbanyak kayak di negara Asia. Jadi nomor satu Indonesia. Jadi kalau teman-teman lihat sering banget kan ya, teman-teman kita semuanya ada stories, ada apa, makan, update stories. Terus misalkan kalau untuk apa namanya FLP misalkan stories di dealernya atau ada produk baru nanti video aja di stories gitu. Nah itu hal yang bagus menurutku karena semakin kalian update stories, nanti misalkan Bayu sering banget update stories, terus aku sering lihat, nanti top 2 atau 3 orang yang ada di stories kita, itu pasti Bayu muncul gitu. Jadi semakin kalian update stories, itu akan mempermudah orang melihat profile atau story kalian gitu. Nah, terus juga buat teman-teman, ini kan kita, ini kan disebutkan foto ya ini ya. Kalau misalkan nanti untuk posting ini kalian bisa juga bikin videonya gitu, tapi dengan sesuai dengan ketentuan yang dituliskan di sini. Seperti itu Pak Latif. Siap. Jadi intinya gini, kalau teman-teman sering lihat sepeda atau misalkan teman-teman sering lihat Mbak Ayu nanti di Instagramnya, nanti mau nggak mau kok setiap kali teman-teman buka Instagram akan oleh Instagram ditawarkan foto Ayu gitu. Maksudnya Instagramnya Mbak Ayu, kira-kira begitu. Artinya semakin sering teman-teman memposting itu di story, nanti tiba-tiba ya akan muncul lah orang yang pernah atau yang paling sering teman-teman lihat story-nya atau feed-nya, kira-kira begitu. Dan senangnya adalah Mas Nobu ini banyak risetnya, jadi tadi risetnya Indonesia itu paling seneng pakai story gitu ya, di se-Asia, mungkin seluruh dunia bisa jadi bentar lagi Indonesia. Jadi kalau urusan sosial media yang unik-unik, Indonesia juaranya, ya gitu ya. Seru, dan saya sangat cinta dengan Indonesia, penuh keunikan. Oke, posting. Ketentuan post produk yang tadi yang kedua kan post produk, menggunakan materi DAHM tanpa mengubah desain. Jadi kalau ada DAHM jangan diubah desainnya. Menggunakan hashtag sesuai dengan produk terkait yang saya bilang tadi. Setiap produk itu punya hashtag yang efektif untuk dimanfaatkan. Nah, jadi ada motor Honda, ada Honda Beat segala macam, dan menggunakan ada giveaway dari teman-teman promosi. Nanti akan disiapkan oleh tim head office dan MD materi-materi yang akan dipromot ya, yang bisa teman-teman ambil dan gunakan. Nah, jadi materi produk, hashtagnya pun nanti akan disiapkan. Jadi kalau misalkan materi produk Beat nanti begitu atau promo apa nanti ada hashtagnya. Hashtag itu sudah melalui research. Jadi teman-teman akan dimudahkan. Kita kasih gambar produknya atau gambar promonya plus hashtag yang teman-teman tinggal copy, cemplungin. Kira-kira begitu. Ada tambahan Mas Nobu tentang ini? Oke, dari saya tambahannya gini teman-teman. Jadi misalkan kalau misalkan dari main dealer materinya belum ada atau kalian kekurangan materi untuk posting, itu bisa juga repost dari Wheel of Honda atau juga bisa repost dari akun Instagram atau Facebooknya main dealer. Jadi supaya materi postingan kalian tuh tidak kosong gitu, atau kekurangan update lah, seperti itu Pak Latif. Ya, jadi jangan googling ngambil Google apa adanya gitu ya. Tapi ngambil di Wheel of Honda, di akun main dealer atau di akun Astra Motor yang resmi, itu pasti gambarnya sudah melalui QC lah ya, quality control. Nah, itu gitu ya. Oke, thank you. Berikutnya adalah posting. Nah, sebenarnya nanti akan disiapkan nih oleh PIC area, taruh di file sharing, nanti akan dikasih ke frontline people. Jadi nanti tolong teman-teman dibantu, teman-teman HC3 nanti akan juga mendapatkan file sharingnya. Nanti teman-teman HC3 bisa atau teman-teman MD juga bareng-bareng bisa mendistribusikan foto atau gambar-gambar. Apa saja misalkan 7 Juli misalkan. Nanti akan ada program 3, programnya apa? Ada program Juli Ceria, kemudian plus suggested caption. Nah, jadi ada suggested captionnya, caption yang disarankan, dan juga hashtagnya apa. Kira-kira begitu ya. Nanti akan disediakan mungkin sekitar awal bulan ya, Mas Nobu akan dimulai ya untuk program ini ya. Awal bulan Agustus nanti akan di feeding teman-teman, jadi nggak usah mikir pusing. Saya caption apa ya, saya hashtag apa ya, sudah dipikirkan oleh tim dari promosi. Terima kasih Mas Nobu dan kawan-kawan.
Ada tambahan Mas Nobu tentang ini? Oke, lanjut Pak. Lanjut ya. Ya. Wah, nanti tagih kami di awal Agustus gitu ya. Jadi tagih nanti saya tagih ke Mas Nobu, kira-kira begitu. Nah oke, ketentuan pos. Nah nanti kalau misalkan ada ketentuan program pos, di pos misalkan ya, hey Juni gitu ya Honda, hemat nah, nanti teman-teman ada template ini akan diberikan pada teman-teman. Jadi materi template sudah disiapkan oleh main dealer nanti dalam bentuk PowerPoint. Wah, bagaimana Pak? Saya nggak bisa PowerPoint, belajar, atau gampangnya adalah minta tolong gitu ya ke teman, ke MD atau macem lah. Saya salesman, saya sales counter, saya tahu banyak cara menuju Roma. Jadi template-nya dalam bentuk PowerPoint, teman-teman tinggal kasih foto, nama WA. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi akan dipermudah. Jadi setiap template akan diberikan pada teman-teman untuk program-program yang berlaku. Oh, ini kepada TL, kepada para dealer atau pada FLP, tim MD nanti akan di feeding oleh akan disampaikan itu. Ketentuan posnya apa? Menggunakan etika bahasa yang baik dalam bicara dengan konsumen gitu ya. Nah ini kayak gini apa aja syaratnya? Cuma punya KTP sementara ini aja gitu segala macam ya. Jadi ada menggunakan bahasa yang baik ya. Kalau misalkan konsumen yang ngomong nggak apa-apa. Tapi kalau kita tetap harus menggunakan bahasa yang oke. Nah kemudian kalau gini kan diposting nih, tolong ini namanya diblurkan ya. Namanya diblur menghilangkan nama konsumen atau diblurkan kalau caption caption screenshot dari WA ya. Karena khawatir ini kan percakapan yang bisa dibaca publik ya. Ya, Kira-kira begitu. betul. Ada tambahan Mas? Minta Ya, izin juga ya. Ya, betul. Khawatir ada yang tersinggung atau khawatir ada yang nggak setuju dengan ini. Jadi saya ingatkan jangan asal posting kalau terkait dengan konsumen ya, harus minta izin dulu karena sekarang undang-undang ITE atau apa tuh bisa bisa berbahaya gitu ya. Saya khawatir itu saja. Oke. Berikutnya adalah nah ini dia. Ada yang menarik kalau teman-teman juga masuk ke Instagramnya Mbak Ayu atau Instagramnya saya atau teman-teman yang lain itu ini ada highlight nih. Apa sih highlight? Highlight adalah sebenarnya kalau teman-teman mau lihat apa aja sih aktivitas yang istilahnya yang ingin diekspos gitu ya, selalu muncul di atas nih. Nah, jadi contoh misalkan di sini ada repost, ada Miss Honda, nah ada kontes KLHN. Kalau kontes KLHN ini pasti isinya adalah story yang pernah Mbak Ayu posting di story, kemudian dikumpulkan di sini. Miss Honda juga pasti aktivitas itu. Repost juga repost dari konsumen. Terus kemudian apa? Nah ini juga teman-teman bisa kalau pernah story tentang program bulanan di story, jangan lupa masukkan ke sini. Jadi dibikin highlight. Nah caranya adalah apa? Di situ nanti ada cara membuat highlight gitu ya. Maksudnya ada tombol-tombol khusus bikin highlight. Matic nanti setiap kali posting Matic nanti setiap story itu bisa dikumpulkan di Matic, di Spot, di Cup itu begitu. Di Facebook pun demikian. Nah kalau di Facebook ini kalau saya lihat misalkan banyak yang belum manfaatkan memanfaatkan semacam highlight album di samping ini. Albumnya acak-acakan tuh. Nah, mestinya kalau misalkan tertib gitu ya, itu album itu bisa disusun sehingga susunannya kelihatannya menarik. Nah, Mas Nobu akan menyampaikan materi ini. Tambahan silakan Mas Nobu. Oke, teman-teman, saya coba share screen ya. Oke. Nah, jadi untuk sebenarnya album ini kita bisa gunakan dengan cara yang lebih baik ya. Jadi kadang orang juga nggak kurang aware kalau sebenarnya kita itu bisa menggunakan album foto sebelah kiri ini. Ya teman-teman sebenarnya gampang sih. Intinya adalah kalian rutin aja buat add foto album ini. Tinggal add foto nanti add foto misalkan aku mau update foto apapun ya, nanti kalian bisa masuk ke dalamnya, tinggal misalnya aku mau update. Nah nanti
jangan lupa ya untuk ketika kalian update itu untuk bagian only me-nya ini diganti jadi menggunakan public ya, menggunakan public. Jadi nggak cuma kalian aja yang bisa buat melihat foto ini gitu. Oke. Nah, karena aku sudah masuk, aku cancel aja deh. Oke, siap. Nah, ini juga untuk urutannya sendiri, teman-teman tolong daily update ya. Jadi misalkan setahu saya sih setiap bulan itu dari main dealer kan ada update mengenai program ya. Nanti untuk programnya itu boleh digunakan untuk diupload di album ini gitu. Nah, nanti captionnya sendiri itu nanti bisa dimasukkan caption sesuai dengan suggestion caption yang sudah ada di file sharing. Nah, jadi supaya kenapa menggunakan album ini? Misalkan kayak Mbak Ayu gitu kan. Mbak Ayu misalkan ada konsumen datang lihat profilnya Mbak Ayu. Nah, pas dia ngelihat profil Mbak Ayu, nanti dia akan lihat album gitu. Oh, ini mungkin ada produk yang bikin konsumen tertarik gitu kan. Nah, dia klik, dilihat harganya menarik, angsurannya oke, nah dia akan kontak Mbak Ayu gitu. Nah, jadi kita harus memanfaatkan segala fitur yang ada gitu. Nah, aku juga buka nih Instagramnya Mbak Ayu ya. Ini interaktif sih kalau aku bilang ya. Dia misalkan kayak testi tapi dikasih icon juga gitu kan, jadi kelihatannya menarik gitu. Nah, hal ini boleh kalian contoh gitu ya teman-teman. Dan terus juga nanti saya ada utang nih Pak Latif karena aku nggak bisa buka via phone ya. Nanti aku next time kita akan ada training khusus ya buat penggunaan highlight lebih baik. Nah, ini sebenarnya ada namanya album ya bagian depannya ini nih, cover album lah. Itu kita bisa gunakan untuk cover yang lebih menarik gitu. Seperti itu Pak Latif. Jadi kalau saya ibaratkan tuh album itu sama atau highlight itu sebagai showcase. Kalau di mall-mall itu kan window shopping kan ya apa? Window shopping itu salah satunya ngelihat showcase. Nah, itu showcase tuh. Nah, coba teman-teman stalking di repost. Nah, itu lihat tuh. Akan tunjukkan contohnya. Silakan. Nah, ini aktif ya Mbak Yu ya, menggunakan GIF gitu di storiesnya ya. Nah, orang ngeklik gitu ya. Ini maksud saya ini kita bisa explore lah, maksudnya nggak flat gitu untuk penggunaan stories kita. Oke, siap. Dari aku cukup Pak Latif. Oke, jadi kira-kira itu teman-teman semuanya. Jadi cukup lengkap dari Ayu Lindaswari itu cukup oke, teman-teman bisa tiru lah minimal seperti itu. Walaupun ada beberapa hal yang mungkin bisa diperbaiki, tapi minimal itu sudah oke semua. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Rasanya untuk sesi penyampaian sudah selesai. Mungkin kalau ada mau tanya jawab, silahkan. Untuk yang mau bertanya silahkan. Kira-kira itu. Silakan mungkin Mbak Dila atau apa. Baik, ingat nanti next episode kita masih punya banyak ya materi-materi yang menarik. Tapi kalau mau ditanyakan silahkan, yang mau ditanyakan silahkan. Baik, teman-teman kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Latif dan Mas Nobu yang sudah men-sharingkan materinya pada siang hari ini. Luar biasa, semoga bisa bermanfaat. Nah, sekarang teman-teman diberikan kesempatan untuk bertanya ataupun sharing. Monggo silakan. Mungkin ada sedikit bermasalah dengan media sosialnya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan, kurang yakin, kurang jelas tentang materi pada siang hari ini. Itu bisa langsung di chat aja atau di unmute. Monggo silahkan yang ingin bertanya tentang media sosial apapun itu, atau mungkin sharing-sharing gitu ya, karena kita akan ada hadiah menarik untuk beberapa orang yang bisa sharing pada kesempatan kali ini. Baik, ini dari Mas Kukuh ada, iya sebentar Mbak Ovi ya, ini dari Mas Kukuh ada yang bertanya, menanyakan bagaimana tentang soft copy materi. Soft copy materi nanti akan kami kirimkan kepada PIC people di main dealer, jadi nanti bisa dibantu oleh PIC people-nya, bisa disalurkan. Oke, Mbak Ovi dari HSO Palembang, monggo silahkan untuk di unmute kemudian ditanyakan ya Mbak ya. Jangan lupa kasih tahu dulu namanya siapa dan dari mana ya.
Oke, terima kasih Mbak Dila. Salam satu hati. Selamat sore Pak Latif, Pak Nobu, dan teman-teman lainnya FLP se-Indonesia, khususnya dari HSO. Ovi mau tanya nih, Ovi kan pengguna Facebook sama Instagram, dan memang udah mulai berkecimpung untuk promosi itu di Instagram dan Facebook tuh Pak. Nah, eh, ada niat Ovi kayak seperti Ayu sih, pengen buat sosial media tuh jadi dua, kayak WA Facebook dua, terus Instagramnya juga dua. Nah, itu Ovi mau minta saran, itu yang enaknya buat baru khusus Honda atau yang Instagram yang sekarang Ovi ganti jadi Instagram khusus Honda. Jadi Ovi yang buat link baru atau aplikasi barunya itu khusus yang pribadi gitu. Berikut juga dengan Facebook gitu loh Pak. Mohon ya solusinya gitu. Biar nggak salah pilih. Nah. Siap. Oke, boleh. Silakan samping yang Mbak Ovi. Ya, salam satu hati. Selamat sore. Saya Edi dari ASO Palembang. Terima kasih Pak Latif dan Mas Nobu atas apa yang udah dijelasin dari tadi. Kita semuanya menangkap mungkin dengan baik, dan saya mau bertanya nih Pak, sekarang kan udah eranya media sosial, medsos, dan saya juga sudah mulai menggunakan itu dan udah mulai aktif. Dan yang aku mau tanyain Pak, tadi kan udah dijelasin tentang Instagram dan Facebook. Bagaimana juga Pak nih arahannya dari Bapak? Karena saya juga menggunakan YouTube Pak untuk mempromokan produk yang kita jual gitu Pak. Arahannya seperti apa Pak? Kalau yang kita gunakan itu media berupa YouTube gitu Pak. Terima kasih. Oke, kita tumpuk dulu ya. Pertama dari Mbak Ovi. Nanti Mas Nobu mau jawab langsung atau saya dulu Mas Nobu? Akan Pak Latif. Oke, gini, kita tidak bisa memaksa teman-teman harus mengubah Instagram teman-teman yang pribadi jadi Honda. Itu pilihan teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa, Pak, saya lebih baik ngelola satu. Kalau Mbak Ayu kan ngelola dua. Itu artinya apa? Artinya teman-teman mulai sekarang harus diatur. Diatur artinya ketika posting hal-hal yang pribadi dengan yang yang posting tentang pekerjaan harus balance. Balance itu apa ya? Nggak mesti semua harus Honda terus produk terus sehingga teman-teman kan ingin mix gitu ya. Maka di mix. Tetapi lihat, ingat perhatikan di feed. Feed itu apa? Feed itu tampilan kesan pertama. Kesan pertama itu jangan acak-acakan gitu. Jangan acak-acakan. Artinya supaya rapi gitu. Misalkan 3 postingan tentang pribadi, 3 postingan tentang Honda. Jadi rapi gitu. Sehingga kalau ngelihat tuh nggak berantakan gitu. Secara kesan pertamanya itu estetika penting juga. Termasuk kalau posting Honda dengan pribadi, tolong diatur etikanya. Kenapa? Karena ini jadi cermin perusahaan. Artinya kalau misalkan posting pribadi biasanya misalkan ya macem-macem lah foto yang nggak layak, ya mau nggak mau harus mulai dijaga karena begitu teman-teman posting tentang Honda, diri akan melihat teman-teman, bahkan beberapa perusahaan itu melihat rekrutmen karyawan itu melalui sosial media diperhatikan juga. Bahkan kalau AHM tuh untuk menentukan juara FLP kontes itu juga melihat dari Instagramnya. Apakah Instagramnya positif atau enggak? Facebooknya dilihat juga. Kenapa? Karena itu jadi cerminan. Artinya kalau teman-teman mau dipisahkan, silahkan dipisahkan. Kalau mau disatukan, tolong diatur. Kira-kira begitu. Sama pertanyaannya. Pak, bagaimana kalau nggak mau buat? Nah, ada kasus teman saya di salah satu main dealer itu dia nggak mau karena Instagramnya sudah rapi, Instagram pribadinya rapi ya, rapi dan sudah banyak followersnya, tapi dia tidak ingin jadikan sebagai Instagram Honda, nggak mau di mix gitu ya. Dia bikin sendiri mulai dari awal. Jadi pilihannya kalau mau mulai dari awal, kalau mau bikin yang baru mulai dari awal, itu tantangan gitu ya. Kalau mau yang sudah ada, yang memanfaatkan follower yang sudah ada, ya silahkan. Kira-kira begitu. Itu tinggal di mix, diatur. Yang saya maksud tuh feed itu adalah tampilan kesan pertamanya gitu ya. Jangan acak-acakan lah. Kan Instagram itu kan ada 9 ya atau 12 gitu ya, 3 barisnya itu dirapihin gitu.
Kalau mau dibikin tone, misalkan tone itu maksudnya warna-warninya diatur gitu. Kira-kira begitu ya Mbak Ovi ya. Jadi kalau Mbak Ovi misalkan mau mulai, oke saya 3 bulan ini mau fokus untuk benahi Instagram saya supaya rapi. Nah mulai 3 bulan tuh rapi gitu. Memang nggak bisa instan ya. Instagram, Facebook, sosial media itu bukan media jualan, namanya juga media sosial. Ingat ya, bukan media jualan tapi media sosial, tapi bisa dimanfaatkan buat promosi dan jualan. Kira-kira begitu. Nah, itu kira-kira yang jawaban saya. Kalau mau ditambah nanti Mas Nobu. Yang pertanyaan yang kedua, bagaimana YouTube? YouTube kita tidak bahas di sini dulu di 2 materi ini. Tapi kalau misalkan mau manfaatkan YouTube, di-linkkan. Jadi YouTube-nya saya juga beberapa saya linkkan antara YouTube sama Instagram. Nah sekarang orang juga lebih seneng. Sekarang nge-review produk misalkan. Ada produk baru di-review, tapi tolong isi reviewnya misalkan dibikin sesuai. Maksudnya jangan ada misinformasi. Ya, misinformasi itu sok nebak tentang torsi, sok nebak tentang macam-macam. Tapi itu kalau ngawur itu nanti malah menjelek-jelekan. Artinya tetap kontennya harus incorporate identity, maksudnya corporate konten gitu. Kira-kira begitu ya. Nanti untuk YouTube nanti kita mungkin akan ada sesi khusus nanti tentang bagaimana yang mau mulai YouTube. Nanti saya akan kumpulkan juga FLP yang mulai YouTube, nanti fokus ke YouTube, kira-kira begitu. Nanti bagi yang teman-teman yang punya YouTube kita kumpulkan, kita bikin sesi khusus tentang YouTube. Karena saya juga main di YouTube gitu. Walaupun ya subscribernya baru 2.000 sih, baru dikit. Kira-kira gitu ya. Nanti kalau semuanya subscribe di sini lumayan nih nambah 80, kira-kira begitu. Mas Nobu ada tambahan, Mas Nobu? Ya, siap Pak Latif. Ya, untuk Mbak Ovi, sebelumnya aku mau nanya nih, handphonenya punya berapa Mbak Ovi? Alhamdulillah sih masih punya 1. Cuman mikirnya tuh sayang gitu loh Mas kalau saya buat Honda aplikasi Instagram khusus Hondanya baru. Takutnya yang follower saya yang satunya ini sayang, maksud saya mau yang ini aja saya ubah, saya rapiin, baru nanti saya buat akun pribadinya aja yang baru gitu. Oke ya, jadi gini ya, sebenarnya kalau untuk bikin 2 akun, dari fitur Instagram itu dia ada fitur bisa ganti profil dengan cepat ya, kalau Mbak Ovi tahu, udah pernah, aku kan pegang banyak akun Medialer ya. Jadi sebenarnya ketika kita sudah login, kita tinggal klik profile aja yang di sebelah kanan bawah, itu akan muncul nanti list pilihan akun-akun mana aja yang mau kita pilih untuk kita update gitu misalkan. Nah, cuman kendalanya adalah masalahnya kalau misalkan semakin banyak akun, aku pegang kan kadang sehari aku bisa aktif 5 akun ya. Nah, itu habisin baterai karena notif masuk terus kan, sedangkan kita emang harus cepat jawab kan. Nah, makanya tadi aku tanya, kalau memang pengen punya 2 akun mungkin bisa pakai 1 handphone nggak masalah, cuman aktif membalasnya itu penting. Nah, cuman kan kadang masalahnya ke kapabilitas handphone kan terbatas gitu ya. Nah, terus juga kalau untuk misalkan tadi pertanyaan adalah nanti aku kan punya 1 akun, follower bisa udah 1.000 gitu kan, kalau buat akun baru lagi dari 0 sayang. Nah, sebenarnya itu bisa dilakukan seperti ini Mbak Ovi. Jadi Mbak Ovi misalkan katakanlah bikin story gitu kan, ayo teman-teman jangan lupa follow akun baru aku di sini gini-gini. Nah, gitu jadi ngajak teman-teman Mbak Ovi atau konsumen Mbak Ovi untuk memfollow akun yang baru. Nah, tujuannya sebenarnya kadang kalau aku pikir untuk orang yang bisa memanage 2 akun, biasanya kenapa dia bikin akun baru supaya akun utamanya itu lebih terprivate ya, nggak tertak-atik dengan akun jualan. Kadang memang gini, aku kenapa misalkan kalau mau bikin 2 akun supaya karena ada hal-hal aneh yang kita mau bikin posting aneh lah, katakanlah selfie manyun gitu kan, terus upload di Instagram pribadi kita gitu kan. Hal itu kan mungkin akan agak susah gitu kan dilakukan di akun yang khusus Honda gitu. Nah, jadi kenapa itu digunakan ada 2 akun. Dan memang banyak kita ngomongin ya, nggak cuma dari untuk akun jualan aja. Beberapa orang pun sekarang itu memang mempunyai kadang 2 akun ya. Kalau di luar sana tuh di Singapura, 1 orang mungkin bisa punya 2 atau 3 akun. Karena ada 1 akun yang dimana dia mau melakukan hal-hal konyol gitu. Sedangkan akun 1 lagi untuk nampilin kalau dia ini orang keren gitu loh. Jadi ada hal-hal seperti itu sih Mbak Ovi. Nah, terus untuk yang tadi untuk arahan YouTube ya, aku mendapat sama Pak Latif, nanti kita bahas di episode selanjutnya sih. Dari aku sih itu Pak Latif.
Oke, ada lagi yang mau bertanya atau bacakan dari chat? Silakan Dila. Oke, yang dari Saya chat mau tanya. banyak yang bertanya, tapi dari tadi ada yang coba untuk raise hand, kita sapa dulu ya. Ada Mas Alexander Brando dari HSO Denpasar. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan, Mas. Wes, Brando. Silakan Mas Brando. Halo, ini belum ada suaranya Mas Brando. Atau kita coba sambil Ya, baca. saya Salam baca satu chat aja. hati dari Jamalatul Aini ya. Salam satu hati, mau bertanya Pak, kalau logo MD kita diganti dengan logo dealer sendiri, kalau saya kan dari Tunas nih Pak, logo AHM bisa kita ganti dengan logo Tunas atau gimana ya? Boleh nggak ya Mas Nobu ya, kalau misalnya diganti logonya? Oke, sorry, boleh diulang pertanyaannya? Oke, jadi dia bertanya salam satu hati, bagaimana kalau logo MD kita diganti dengan logo dealer sendiri? Misalnya kalau saya kan dari Tunas nih Pak, logo AHM kita ganti dengan Tunas gimana ya? Oke, jadi untuk ketentuannya itu sebenarnya dari main dealer sudah ada ya. Gini, teman-teman, logo MD itu wajib ya untuk tetap ada, cuman nggak usah diganti. Logo Tunasnya mungkin di sebelah logo MD-nya. Jadi kedua-duanya tetap bisa bisa muncul itu. Kan kalau dari ketentuan main dealer kan mereka ada guidance di mana logo main dealer sebelah kiri atas atau kiri bawah, sebelahnya baru logo dealer. Seperti itu sih, Dila. Oke, kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Oke, kita coba cari dulu ya. Tadi tuh ada tuh Selamat yang sore, Pak. bagaimana caranya supaya siapa ada yang sama sore tadi? Oh iya, saya Pak, maaf Pak, tadi sinyalnya ada jelek. Saya Alex Oke. Pak dari HSO Denpasar. Oke. Selamat sore Pak Nobu, selamat sore Pak Abdul Latif. Sore. Sebelumnya terima kasih Sore, atas sore. kesempatannya. Ini Pak, saya mau nanya. Kalau misalnya kita lihat kan dari sales people yang tadi ditunjukkan juga dan dijadikan sebagai role model, itu memiliki followers yang cukup banyak ya, bisa dibilang. Ya. Nah, di situ tuh yang saya tanya adalah, caranya gimana sih Pak buat ngebuat market sendiri Pak di Instagram terutama. Bisa juga gimana caranya bisa bikin follower tuh jadi banyak juga. Karena kalau misalnya saya lihat di sales people di Denpasar atau di Bali juga, kebanyakan tuh sudah aktif Pak, sudah aktif menggunakan sosial media, tapi marketnya sendiri atau follower sendiri juga tidak bisa berkembang Pak. Nah, mohon bantuannya Pak kalau bisa. Oke, saya bantu jawab ya. Jadi gini, gimana sih supaya buat naikin follower bisa banyak? Sebenarnya itu adalah teknik marketingnya. Jadi gini Mas, kalau misalkan kamu upload gitu kan foto gitu, terus juga minta bantuan ke teman-teman grup gitu misalkan ya, grup dealer atau misalkan teman-teman lain. Jadi saling bantu support untuk like gitu dan komen sama follow. Nah, jadi memang itu perlu usaha untuk gimana misalnya kalau saya sendiri nih, saya untuk nambah follower seperti apa sih. Jadi misalnya kayak ketemu teman kan, atau Mas misalnya ketemu beberapa konsumen atau calon pembeli gitu kan, ajak aja, maksudnya jangan lupa Mas follow Instagram saya gitu kan, atau like Facebook saya. Memang itu butuh effort lebih di mana kita itu nyari follower sendiri gitu. Nah, sama juga minta bantuan misalnya dari keluarga Mas, bisa juga kan follow-follow, terus juga saudara-saudara follow juga gitu. Nah, sama yang paling penting sebenarnya postingan sih. Jadi kalau misalnya posting kita semakin banyak likes-nya organik yang saya bilang ya, likes-nya organik, itu akan muncul di di explore-nya teman-teman kita semua gitu. Atau misalkan juga muncul di explore orang-orang yang menyukai sepeda motor Honda gitu. Jadi semakin banyak orang yang mau ngelihat Instagram kita gitu. Gitu sih Mas. Jadi memang harus effort sih. Kita harus ya kalau saya di head office, saya minta satu-satu semuanya follow Instagram saya sih. Seperti itu. Oke Pak, makasih. Kalau satu hati mungkin bisa tambahin sedikit. Saya mengundang ini, cerita Mbak Yun. Nah, betul sekali yang tadi. Jadi biasa pertamanya itu kalau misalkan ketemu konsumen nih, ayo tanya, ada nggak kalau misalkan udah closing, ayo tanya,
di akhir ada nggak Instagramnya gitu. Di sana ayo follow-followan sama konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan di sini punya banyak teman, dari teman SD, teman SMP, teman SMA, itu minta di-follow dan minta di-repost. Biasa ayo izin sama teman-teman buat repost di story. Ini loh, bisa nggak promoin akun IG-nya Ayu, akun IG jualannya Ayu. Kalau misalkan ada teman-teman kita nih punya teman bisa beli motor di Ayu gitu kan. Nah kan satu teman kita itu punya follower banyak tuh. Nah, kalau misalkan dia repost di story kita, otomatis banyak juga yang akan follow kita. Gitu. Ketiga itu menggunakan selebgram. Selebgram itu sudah kita tahu followernya banyak banget. Tapi sebelum menggunakan selebgram, kita harus tanya nih all-shop yang sudah menggunakan selebgram tersebut, apakah feedbacknya banyak gitu. Kadang ada juga selebgram yang abal-abal gitu, yang cari follower beli gitu kan. Nah, itu kita harus hati-hati. Jadi carilah selebgram yang dimana memang followernya itu real, banyak yang follow gitu. Jadinya yang terakhir itu sih selebgram. Nah karena kalau misalkan selebgram itu memang ada biayanya. Kalau di sini sih 100.000, tapi dengan 100.000 itu followernya feedbacknya banyak banget gitu untuk selebgram gitu sih. Oke, 100.000 itu dia hanya merepost atau dia memposting di feed dan berapa lama Mbak Ayu? Kalau Ayu nggak pernah minta di feed, karena kalau di feed jarang banget yang kepoin. Yang biasa sekarang betul banget kata Pak Latif, sekarang orang lebih banyak lihat story daripada feed. Nah, jadi Ayu minta untuk selebgramnya itu untuk post di story-nya dia, karena lebih banyak yang akan lihat di story-nya gitu.